Terus ditatangi dari Habib Taufik sama keluarganya yang dari Hadramut ke sini, karena beliaunya katanya datuknya keluarga dari Hadramut tersebut dari jalur ibu ada makamnya di sini, di belakang masjid ini. Datunya Habib Sapa itu yang dari Hadramut juga datang ke sini. Benarkah makam yang dibongkar di Winongan Pasuruan itu adalah makam Datuk Umar bin Hafid dari Tarem Hadramut? Pertanyaan ini menjadi pusat-pusatan polemik yang mengaduk sentimen keagamaan, hukum, dan politik lokal. Kasus yang seharusnya diselesaikan secara historis dan administratif justru berubah menjadi perdebatan tentang kehormatan nasab dan otoritas spiritual dengan aroma kuasa yang menyengat di balik klaim suci itu. Data hukum menunjukkan bahwa berdirinya makam Serambi Winongan adalah tanah publik yang difungsikan sebagai pemakaman warga desa. Tidak ada dokumen wakaf yang menunjukkan bahwa tanah tersebut secara khusus diperuntukkan bagi keluarga tertentu atau nasab tertentu. Ironisnya, bangunan yang di atasnya yang disebut Serambi Winongan ternyata tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG. Hal ini diakui oleh pihak desa yang menilai bahwa bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan liar di atas fasilitas umum. Namun ketika warga membongkar bangunan tersebut, bukan nisan, bukan liang kubur, mereka justru terjerat pasal pengerusakan situs keagamaan tanpa penyelidikan yang mendalam terhadap status hukum tanah maupun legalitas bangunan. Disinilah titik gelap pertama kasus ini mengemuka. Siapa sebenarnya memiliki otoritas atas tanah makam publik yang diklaim menjadi milik nasab Alawi. Kenyataan bahwa kasus ini mendapat dukungan moral dari sebagian tokoh keagamaan tingkat nasional, termasuk dari lingkungan ormas Islam besar, menunjukkan bagaimana hegemoni simbolik bahwa di Indonesia beberapa elit keagamaan baik di pesantren tradisional maupun di organisasi besar secara terbuka menyatakan simpatik terhadap kelompok Ba'alawi dengan dalih menghormati dzurriyyah Nabi. Namun di sisi lain, penghormatan itu seringkali berubah menjadi kebijakan simbolik yang mematikan rasionalitas publik ketika aparat penegak hukum tampak berat sebelah lebih melindungi klaim nasab ketimbang kejelasan hukum tanah dan bangunan. Maka negara secara tak langsung ikut memperkuat feodalisme spiritual. Inilah bentuk baru kolonialisme moral. Bukan lagi berdasarkan warna kulit, melainkan berdasar legitimasi nasab. Secara hukum positif, pembiaran terhadap klaim sepihak terhadap situs makam di tanah publik tanpa verifikasi arkeologis atau administratif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan publik, abuse of belief. Jika aparat negara, dalam hal ini kepolisian, memihak berdasar keyakinan personal atau tekanan simbolik bukan bukti material, maka hukum kehilangan rasionalitasnya. Ia berubah menjadi alat pelindung keistimewaan publik, bukan penjaga keadilan publik. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Aparat sering dimanfaatkan oleh kelompok elit lokal, baik bangsawan maupun Syed Hadromi, untuk mempertahankan otoritas mereka di hadapan rakyat kecil. Hal serupa hari ini muncul kembali, hanya berganti nama. Nasab menggantikan gelar kebangsaan. Kasus Winongan mengajarkan satu hal penting. Penghormatan dzurriyyah Nabi tidak boleh menjelma menjadi tirani simbolik. Selama kebenaran tak dibangun di atas bukti, ia hanya menjadi keyakinan tanpa dasar. Dan keyakinan semacam itu seberapa suci pun tetap rentan disalahgunakan.